telah berkenan hadir dan menyempatkan waktu di sela-sela waktu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat pada acara sosialisasi rencana kerja pemerintah daerah Kota Bandung tahun 2016. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada hari ini bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil. Baik hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita sejenak berdoa bersama, menundukkan kepala, dan akan dipimpin oleh Bapak Haji Furqon MAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Taqdi lana biha jami'al hajat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Ya Allah, ya Rabbana, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini. Satu tujuan kami adalah apa yang kami rencanakan hari ini untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat di masa yang akan datang. Berkahilah ya Allah rencana kami. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah menetapkan suatu rencana, kita sudah menyiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan Engkau mengiringi langkah dan rencana kami sehingga rencana kami menjadi manfaat, maslahat bagi umat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segala doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya laporan penyelenggara oleh Sekretaris Bapeda Bapak Heri Antasari ST, Master Development Teknologi. Kami persilakan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, yang terhormat Ibu Kepala Bapeda,
dan tidak lupa yang terhormat para kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung, serta yang terhormat para camat se-Kota Bandung. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan sosialisasi rencana kerja pemerintah daerah Kota Bandung tahun 2016. Dititik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kolaborasi dan desentralisasi pembangunan kewilayahan. Maka RKPD tahun 2016 sebagai tahap pemantapan kiranya akan lebih dititik beratkan pada peningkatan kualitas infrastruktur kota, smart government, serta inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan dalam rangka mendukung pelayanan publik prima. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, perencanaan pembangunan harus berjalanan bagus dan sesuai dengan prosedur agar hasil pembangunan semakin maksimal tanpa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. RKPD Kota Bandung 2016 sebagai dokumen produk perencanaan pembangunan telah disusun sedemikian rupa melalui berbagai tahapan perencanaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar perencanaan, yaitu teknokratik, partisipatif, top down, dan bottom up, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 500 Tahun 2015. Maka tahapan lanjutan yang perlu dilakukan adalah dilaksanakannya sosialisasi RKPD Kota Bandung tahun 2016 yang kita hadiri bersama pada saat ini. Hadirin undangan yang berbahagia, sosialisasi RKPD merupakan media untuk menyampaikan substansi yang dimuat dalam Peraturan Wali Kota Nomor 500 Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang RKPD Kota Bandung tahun 2016 kepada para perencana pembangunan, khususnya di SKPD lingkup pemerintah Kota Bandung maupun stakeholders lainnya. Hadirin dan undangan yang berbahagia, Pak Wali Kota, Pak Sekda, dapat kami laporkan bahwa struktur perangkaan RKPD Kota Bandung 2016 yang tercantum dalam dokumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan sebesar 5.680.500.000.000 rupiah. Belanja 6.025.756.574.000 rupiah. Dengan alokasi belanja tidak langsung diantaranya 2.075.566.926.121 rupiah, atau proporsinya sebesar 46,06% dari keseluruhan belanja. Dan alokasi belanja langsungnya 3.250.189.647.879 rupiah, atau sebesar 53,93% dari belanja. Pembiayaan 304.256.574.000 rupiah. Hadirin dan undangan yang berbahagia, di era reformasi ini, dukungan teknologi tepat guna serta sistem informasi aplikasi yang handal dalam proses perencanaan, kita yakini bersama mampu memberikan beberapa manfaat. Di antaranya, proses perencanaan menjadi lebih real time, menjadi online, perencanaan menjadi satu pintu, dan usulan-usulan juga tercatat dengan permanen serta terdokumentasi dengan baik. Pelaporan menjadi cepat dan akurat serta terintegrasi. Dalam menangkap manfaat sistem informasi ini, Bapeda juga telah memanfaatkan dukungan teknologi dan sistem informasi melalui website RKPD Online sejak tahun 2010 dan terus melakukan perbaikan dan pengembangan setiap tahunnya, sehingga diharapkan mampu mempermudah proses perencanaan di Kota Bandung. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak hingga terselenggaranya acara ini kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan. Untuk selanjutnya,
Kami mohonkan perkenan Bapak Wali Kota untuk dapat menyampaikan arahan terakhir nanti sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi RKPD Kota Bandung 2016 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Sekretaris BPD yang telah menyampaikan paparannya. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya sambutan Sekretaris Daerah Kota Bandung. Mohon berkenan dengan hormat Bapak Dr. Andes Haji Yosi Irianto MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai Bapak Wali Kota Bandung. Yang saya banggakan dan juga saya cintai seluruh yang hadir. Kepala Bapeda, Kak Isyanjak, KPPT dan kepala dinas yang lain yang hadir, ada Kang Erik, Kang Erik dan Pak Dadang, Pak Ema juga, para pimpinan atau termasuk camat, pimpinan SKPD yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini, tadinya rencana jam 9, kita masuk kepada sesi kaitan dengan acara sosialisasi rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kota Bandung tahun 2016. Kegiatan RKPD ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang sebetulnya rutinitas dalam 1 tahun dan memang harus dilakukan karena ini merupakan prasyarat undang-undang. Kita sudah masuk kepada fase RKUHP-PAS 2016, tetapi tidak ada salahnya kita masuk dalam kerangka penajaman terhadap program-program apa aja yang tadi akan disampaikan. Tadi Pak Heri sudah menyampaikan dan nanti Bu Lia akan menyampaikan kaitan dengan rencana kebijakan umum PBD 2016. Kita punya pengalaman Pak Wali di 2014 yang pernah saya laporkan bahwa seringkali para SKPD dalam tanda petik kurang memahami tentang pemaknaan visi dan misi, kemudian renja yang akhirnya tidak menyantol dengan RKPD-nya. Padahal sejatinya RKPD itu adalah merupakan sebuah komitmen rencana kerja pembangunan daerah dalam kurun 1 tahun yang tadi disampaikan Pak Heri, yang merupakan jangkauan program yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai sebuah tujuan politik, yaitu RPJMD dalam kerangka 5 tahun. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan rencana sosialisasi ini menjadi pengingatan, mereview kembali tentang kerangka berpikir kita, bagaimana memang seharusnya dilakukan dari seluruh SKPD. Kita pernah mendengar apa yang menjadi arahan Pak Wali Kota berkaitan dengan bahwa seluruh SKPD itu adalah merupakan subsistem. Beliau selalu mengatakan kepada saya, Pak Sekda, bagaimana menyelesaikan sebuah problem masalah dengan menggunakan teori pohon masalah. Hakikatnya sama, bagaimana Bapak dan Ibu selaku pimpinan SKPD memang seharusnya on the track dengan apa yang menjadi tujuan, goal orientednya tujuan pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan di 2016 dengan penyusunan 2015 ada satu angin segar bahwa sakit kita sudah masuk atau sudah on the track, cara berpikir atau logika ataupun flowchartnya adalah sudah sesuai, sehingga diharapkan antara subsistem dan sistemnya ini melakukan satu kerjasama, satu kolaborasi yang akhirnya bagaimana tujuan daripada visi misi yang telah ditetapkan di RPJMD yang lalu, yaitu terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera, ini bisa dicapai. Pak Wali Kota, nanti secara detail izinkan Pak Kaban yang akan menyampaikan, tetapi pada hakikatnya dokumen rencana kerja pemerintah daerah Kota Bandung tahun 2016 yang sekarang dilaksanakan sosialisasi
Memang ini telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung nomor 500 tahun 2015 pada tanggal 28 Mei yang lalu. Karena RKPD ini merupakan pengejauhan dari hasil musrembang dan hasil reses. Kita sudah melakukan sebuah terobosan yang sangat luar biasa sesuai dengan arahan Pak Wali, bahwa komponen reses sekarang sudah dimasukkan di dalam komponen RKPD Pak Wali. Mudah-mudahan ini merupakan satu bentuk strategi yang pengistilahan Pak Wali dengan kolaborasi, dan ini diapresiasi oleh Dewan Terhormat, sehingga sekarang sudah tidak ada pilihan. Kita tidak lagi dikotomi antara ini program siapa, program yang mana, program eksekutif ataupun program legislatif. Sepanjang itu adalah dalam rangka kepentingan satisfaction atau kepuasan masyarakat, karena itulah menjadi komitmen kita di pemerintah daerah. Jadi kami perlu laporkan bahwa RKPD tahun 2016 itu sebetulnya sudah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota tanggal 28 Mei 2015. Jadi kalau apabila dihubungkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kita punya RPJMD tahun 2013-2016, RKPD tahun 2016 ini juga merupakan tahun ketiga masa kepemimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Kalau tadi MC mengatakan Bapak adalah genap sekarang kepemimpinan 2 tahun, dan alhamdulillah Pak Wali, kami mendapat apresiasi di berbagai pelosok yang berkaitan bagian dari perubahan terutama wajah kota. Tadi saya dengan direksi jajaran PD Kebersihan, saya mendorong, mensupport apa yang menjadi problem di PD Kebersihan agar supaya terus ditingkatkan, karena juga dengan kepengurusan yang sekarang ini menjadi lebih berwarna. Jadi ada pemaknaan, ada perubahan. Kami memberikan supporting. Hanya dari jajaran direksi saya sampaikan, kita sudah sendiri sedang melakukan atau menunggu hasil kajian dari bagian ekonomi dan tim kebijakan publik. Apakah nanti kita ke depan 2017 itu akan menjadi PD Kebersihan ataupun Dinas Kebersihan. Tetapi tadi kami sampaikan jaminan terhadap seluruh jajaran direksi PD Kebersihan, keberpihakan terhadap 1.600 karyawan yang memang mereka bukan PNS. Jadi tadi kami menyampaikan, menjadikan jaminan bahwa tidak akan lagi ada terjadi sebuah kegaduhan, karena opsi yang akan didorong adalah opsi yang win-win solution. RKPD Kota Bandung tahun 2016 selain menitik beratkan pada optimalisasi pelayanan publik Pak Wali, juga ini berkaitan dengan peningkatan kualitas infrastruktur. Jadi kita dengan Bapeda, bagaimana strategi ke depan RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah lebih diprioritaskan kepada peningkatan kualitas infrastruktur. Dalam 2 tahun periode kepemimpinan Pak Wali, memang kita bisa lihat di sana sini trotoarnya sudah bagus, jalan sudah bagus, kita mendapat apresiasi. Tetapi tahun ketiga jadi akan lebih ditingkatkan agar konsistensi dari sisi kebijakan publiknya ini akan bermakna. Hal tersebut sejalan dengan tema RKPD tahun 2016 yang tadi disampaikan oleh Pak Heri, yaitu peningkatan kualitas infrastruktur kota, smart government, serta inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan menuju Bandung Kota Prima Pelayanan Publik tahun 2016. Tema ini diambil Pak Wali karena arahan Bapak yang lebih menitik beratkan bagaimana Bandung ditekankan kepada yang berbasis smart city. Kita lebih ingin meloncat dari hal-hal yang tadinya masih biasa, dan kita mendapat bantuan atau tekanan di smart city, di IT, sehingga tentu di RKPD 2016 ini tidak boleh lagi seluruh SKPD yang tidak memanfaatkan teknologi IT, karena kita menjadi bagian satu kabupaten yang lebih mengedepankan tentang teknologi, sehingga komitmen kota pintar yang berbasis atau smart city yang berbasis IT menjadi sebuah komitmen tekanan yang khusus di RKPD 2016, termasuk juga
kenapa tema juga lebih kepada peningkatan kualitas infrastruktur kota, karena memang di tahun kepemimpinan Bapak 2 tahun juga sebagaimana dimaklumi bahwa sekarang sedang dilakukan penetrasi dan renovasi dan sebagainya. Upaya untuk mencapai hal tersebut dilakukan melalui penentuan prioritas pembangunan daerah tahun 2016 yang perlu saya laporkan kepada Bapak-Bapak. Yang pertama adalah dalam kerangka peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan, karena itu menjadi arahan sentral Bapak. Yang kedua adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, peningkatan layanan publik dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang saya katakan tadi. Bagaimana Smart City ini memberikan pewarnaan terhadap kecerdasan SKPD di dalam mengembangkan tujuan-tujuan organisasi. Yang keempat adalah meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, karena Bapak selalu mengatakan bagaimana selalu berorientasi kepada tidak hanya berorientasi kepada berbasis ekonomi tapi juga lingkungan. Yang kelima, penanggulangan kemiskinan, karena ini juga menjadi concern utama. Keenam, bagaimana juga ada dorongan terhadap peningkatan PAD. Ketujuh, pengembangan ekonomi kreatif, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mengembangkan pariwisata daerah. Kedelapan, penanggulangan PMKS, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk. Karena sekarang sudah menggunakan KPE, Pak, Kartu Penduduk Elektronik. 9, bagaimana peningkatan kesempatan kerja dan daya beli masyarakat. Dan yang 10, peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam bidang hukum, politik, dan stabilitas keamanan. Sehingga kami dengan bagian hukum, bagaimana tidak hanya Bandung menjadi ikon kota HAM, tetapi bagaimana produk-produk hukum ini juga bisa lebih mengedepankan tentang jati diri posisi pemerintah daerah. Bapak Wali Kota yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah disampaikan tadi sebelumnya, komposisi anggaran belanja langsung untuk tahun 2016 adalah sebesar hampir 3,25 triliun atau sebesar 53,94% dari belanja total sebesar 6,25 triliun. Satu prioritas pembangunan tahun 2016 itu terkait dengan penuntasan penyelesaian infrastruktur perkotaan sebagaimana yang tadi disebutkan yang diamanatkan dalam RPJMD tahun 2013-2018, yaitu Jalan Mulus dan Caang Baranang yang memang harus tuntas di 2016. Artinya tidak ada lagi jalan di Kota Bandung yang rusak, apalagi ada modus hari ini PJU yang sini terang, yang sudah dibetulkan yang di sananya gelap gitu kan. Dan jalan bolong-bolong, begitu juga lampu penerangan yang tadi semuanya harus berfungsi dengan baik. Selanjutnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah yang lainnya, memang harus menjadi perhatian seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung untuk tetap fokus sesuai dengan tugas dan fungsi dan kewenangannya. Sehingga beberapa kali Pak Wali, Pak Wakil, dan termasuk saya mengingatkan kepada Bapeda untuk mengakomodasi seluruh usulan-usulan SKPD yang menjadi bagian subsistem tadi, tetapi tidak loncat dari Renstra dan Renja dan visi misi Kota Bandung secara utuh. Renstra, dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, jadi Renstra, Renja, SKPD, serta RKPD harus tetap dipedomani dalam menentukan dan menyusun program kegiatannya. Jadi tidak boleh seperti kejadian tahun 2014 bahwa ketika penyerapan seluruh SKPD yang tersebar 83%, tetapi akuntabilitasnya hanya 36%. Ini ada persoalan dari sisi penegasan terhadap bagaimana strategi penganggaran. Saya berkeyakinan dengan upaya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas dari seluruh jajaran SKPD, seberat apapun kegiatan yang harus kita laksanakan akan membuahkan hasil yang optimal. Dan tentu dengan izin Allah, kami berkenan dalam sosialisasi RKPD tahun 2016. Dengan ini kami mohon kiranya Bapak Wali Kota dapat membuka secara resmi sosialisasi tentang RKPD 2012 dan sekaligus memberikan arahan agar pada saatnya nanti
penyusunan di bulan Oktober, penyusunan RAPBD 2012, kita akan menemukan sebuah penajaman terhadap program-program yang telah dilakukan. Karena di bulan Oktober, insya Allah kalau tidak ada izin, atau maaf ada izin dari Allah, tidak ada aral melintang, kita akan masuk kepada sesi bagaimana penyusunan kebijakan umum anggaran APBD 2016. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekda Kota Bandung yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, hadirin yang kami hormati, pada pagi hari ini hari Rabu, bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Bapak Wali Kota Bandung dan Bapak Wakil-Wakil Wali Kota Bandung. Alhamdulillah Bandung semakin juara, dan mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan Bandung semakin juara di kancah nasional maupun internasional. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Baik, untuk itu marilah kita dengarkan bersama dan simak bersama sambutan dan arahan Wali Kota Bandung yang merupakan pemimpin yang luar biasa. Mohon berkenan dengan hormat Bapak Ridwan Kamil, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, Pak Sekda, Bu Kepala Bapeda yang saya hormati. Jadi di kesempatan ini mari kita melakukan upaya-upaya penyempurnaan. Jadi Bu Kamalia, saya titip sebelum melakukan banyak keputusan-keputusan besar terkait nanti rencana kerja yang berujung pada penganggaran dan lain-lain, mohon dievaluasi secara mendalam problem-problem yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ya, supaya tidak berulang belanja-belanja misalkan yang korelasinya atau outcome-nya itu tidak dirasakan bagian dari apa yang kita harapkan dalam RPJMD. Makanya di Sakip itu kan tidak hanya output berupa serapan anggaran, tapi juga harus kelihatan outcome-nya itu sesuai dengan kepuasan publik dan juga terkait dengan tujuan-tujuan dari RPJMD bisa dicicil tercapai. Ciri pembangunan itu yang baik menurut saya adalah pada saat indikator-indikator yang kita lakukan mengalami peningkatan. Misalkan di IPM itu malah yang saya tahu indeks pendidikan yang menurun, Pak Kadisdik ya, kalau tidak salah, indeks daya beli malah naik, kan begitu ya, dari sisi poin per poin. Jadi ini juga harus dievaluasi yang bermuara pada rencana kerjanya, kira-kira untuk meningkatkan yang kurang atau mempertahankan yang lebih, kira-kira seperti apa. Kemudian juga tujuan dari kepemimpinan kami yang tanda kutip numpang lewat lah begitu ya, itu ada 3 nyaman, unggul, sejahtera itu. Kenyamanan ini sudah membaik, tinggal masalah kemacetan memang kami akui ini harus jadi sebuah prioritas ya. Maka artinya dalam rencana kerja penekanan yang mengurangi kemacetan, sehingga saya arahkan DAK contohnya Bu Kamalia untuk dari pusat untuk digeser di cable car sebagai percontohan, itu maksudnya itu ya, transportasi. Kemudian ada hal-hal lain yang irisannya seperti itu. Ada unggul, kalau unggul itu smart city. Nah, smart city ini akhirnya bisa dipahami sebagai kebutuhan yang bisa mengefisienkan banyak urusan. Salah satunya adalah masih tingginya problem, walaupun sudah kita lakukan ini di perizinan Pak Emma ya. Jadi ada berita buruk ya, hari ini dalam indeks persepsi korupsi kita termasuk yang paling rendah. Jadi itu metodologinya adalah mereka mensurvei pengusaha. Jadi setiap kota disurvei 100 orang
dan dari 100 pasti mereka memberikan persepsi apa yang terjadi pada mereka dalam proses kompetitif bisnis lah kira begitu. Nah, saya akan fokus di hal ini juga dalam bulan-bulan ke depan untuk memastikan lubang-lubang yang dipersepsikan negatif itu apa gitu ya. Bagi kami berita buruk artinya kita mari bekerja keras lagi ya. Berita baik mari kita pertahankan sebagai sistem. Nah ini menjadi catatan untuk kita lakukan karena tidak ada kota yang memang punya nilai perfect lah kayak begitu ya. Tapi tujuan pembangunan kan ke arah sana. Yang ketiganya sejahtera. Ya, sejahtera ini kita terjemahkan juga agar semua upaya kita mengurangi statistik-statistik yang sifatnya kemiskinan. Makanya secara sederhana saya kritik yang saya sebut kalau Raskin itu sama terus tiap tahun, artinya jumlah kemiskinan tidak ada turun kan begitu. Sehingga saya inginnya di akhir kepemimpinan saya nggak ada bagi-bagi Raskin lagi. Bisa nggak dalam 3 tahun ke depan, Bu Amalia ya, itu yang namanya keluarga miskin yang nerima Raskin diukur dengan program dari BPPKB gitu ya, dan tim anti kemiskinan TPKP ya, TKPK. Saya titip itu aja ya. Coba TKPK, Bapeda ya, memastikan di 2018 nggak ada Raskin lagi. Jadi Raskin itu bukan ukuran bahwa itu program selamanya gitu. Justru itu indikator selama ada Raskin, kemiskinan masih menjadi ukuran yang paling kelihatan. Kalau di akhir 2018 Raskinnya tidak menurun drastis, ya dari sisi tadi nyaman, unggul, sejahtera, bab sejahteranya menjadi hal yang mengganjal lah kira-kira begitu. Ya, ini tolong secepatnya dilakukan sehingga tidak ada lagi istilah hal-hal yang bergeser. Karena ada komplain dari anggota dewan juga ya, sudah disetujui dia untuk belanja modal di RKA-nya, tiba-tiba oleh salah satu camat berubah jadi anggaran kegiatan, jadi outbound. Nah ini jadi rame kan gitu. Karena itulah coba disiplin gitu ya, tong jangan ngarang-ngarang lah gitu. Kalau memang mau ada output ya masukin sebelumnya gitu, bukan tidak boleh kan, semua juga boleh selama ada urgensinya. Tapi jangan kebutuhan itu menggeser-geser dari program yang sudah disepakati. Karena saya ingatkan Bapak Ibu, penyelenggaraan pemerintahan itu adalah politik. Kan kita tidak sendiri si eksekutif kumaha urang, ternyata ada DPRD sebagai representasi rakyat dalam bentuk partai, dalam bentuk fraksi, dalam bentuk komisi mengontrol itu. Jadi setiap ada dinamika yang ternyambung berdampak pada keharmonisan. Nah, kalau tidak harmonis lebih repot lagi gitu ya. Nah sekarang saya boleh sampaikan kita sedang harmonisnya lah tanda kutip ya. Jadi saya minta di 2016 tidak terjadi ekses-ekses seperti itu ya. Nah kalau dari ukuran populisme itu apa yang ada di benak rakyat gitu ya, itu tahun 2016 itu saya pribadi ingin menjawab berkurangnya banjir. Ini lebih banyak masih ke infrastruktur punten ya, berkurangnya banjir dan berkurangnya kemacetan. Jadi saya ingin nge-push ke Disub, ada di sini agar program TMB itu yang terbengkalai 2 tahun tidak ada progres penambahan yang signifikan, itu 2016 harus jor-joran ya.
Jadi mungkin ini masukan juga, Bu Kamalia, hanya penekanan. Kalau boleh di bulan-bulan ini, di Oktober, November, Desember, persiapkan lelang TMB itu sedetil-detilnya untuk kita lakukan 2016. Dan saya alhamdulillah sudah menemukan sebuah konsep yang ternyata tidak mahal, namanya bis listrik. Ya. Bis listrik ini ternyata buatan Thailand, itu sudah terpakai 5 tahun, bagus dan jauh lebih murah dibanding Jepang, Amerika atau teknologi ada. Jadi selain bisnya banyak, mengurangi goals kita kemacetan, kita berinovasi semuanya bis listrik. Nah, jadi saya minta lelangnya si rute-rute yang sudah disepakati segera dilakukan. Mohon Pak Sekda dikawal itu. Sehingga 2015 janji jalan bolong sudah relatif berkurang, Bandung lebih bersih, ya. Itu artinya sudah ada indikator, tidak menjadi sebuah pemikiran luar biasa terlalu mendalam. Nah, tahun depan mah banjir dan pengurangan kemacetan. Ini yang ada di benak warga secara populis. Karena hasil survei itu menunjukkan masalah menurut warga Bandung mah yang kelihatan di jalan kira-kira begitu. Jadi kita secara bekerja memperlihatkan apa yang ada di benak warga, tapi secara substansi tetap dilakukan. 2016 juga titip ke Dinas Pendidikan saya tidak mau ada indeks lama sekolah yang masih 10 atau 11 tahun ya, tetap harus 12 tahun. Makanya serius tim anti putus sekolah itu harus disiapkan, instrumen-instrumen pendanaan seperti apa, itu juga harus segera dilakukan. Kemudian masalah sosial ini juga masih jadi catatan Pak Sekda, ternyata isu PMKS ini lawannya bukan warga sendiri, itu masalahnya. Lawannya itu adalah mereka-mereka dari luar yang dilempar ke sini. Jadi ini mah jadi istilahnya masalah stamina gitu. Ya. Karena kalau dari sisi konsep harusnya yang Bandung udah relatif best, tapi yang datang kan banyak dari tempat-tempat lain. Itu juga menjadi hal yang harus kita perhatikan. Kemudian dari sisi pendapatan, saya kira inovasi-inovasi yang akan jadi ukuran adalah online. Ya. 2016 adalah tahun, jadi akhir 2015 adalah tahun intensifikasi registrasi, dikeprak gitu ya. Tapi 2016 adalah tahun teknologi untuk PAD. Jadi semuanya harus sudah teronline. Dan saya ingin masif, jangan ingin sedikit-sedikit. Kalau bisa banyak sekali. Kalau misalkan kerjasama dengan salah satu banknya hanya sanggup sekian, ya kenapa tidak kita cari pihak ketiga lain, sehingga dalam 2016 seluruh usaha formal itu sudah bisa di online. Nah, itu harapannya sehingga pendapatan bisa lebih meningkat. Kemudian terkait juga dengan Kominfo ya, ada catatan agar belanja untuk media ini penting, karena Bandung ini sorotan medianya luar biasa, sehingga saya melihat kita harus mengimbangi cara pembangunan ini disampaikan kepada warga ya. Jadi harus ada anggaran yang ada dari kecamatan, minimal kecamatan memberi berita setahun 2 kali lah apa prestasinya, itu ada anggarannya, minimal SKPD. Jadi akhirnya 1 tahun masyarakat bisa mendengar berita baik dari kita yang tidak diminati oleh media-media, mengimbangi media-media yang biasanya bad news is good news kan begitu ya. Jadi saya titip anggaran media ini tolong dibagi merata di setiap SKPD unit kerja, dan saya titip minimal 2 berita per tahun aja yang menjadi prestasi itu tolong munculkan dalam pemberitaan seperti itu.
Satu hal Pak Sekda yang saya kepikiran, mungkin belum sempat terlalu mendalam dibahas ya, yaitu adalah masalah apartemen rakyat. Selama ini kita selalu mengharapkan ada pihak ketiga yang membiayai, tapi ternyata prosesnya lama. Saya khawatir kalau begini terus di akhir masa jabatan saya, jumlah apartemen rakyat yang terbangun ternyata tidak banyak ya. Nah itu si apartemen rakyat itu kan perbangunan hanya 20 miliar. Apakah masih bisa kita upayakan di 2016 misalkan menyisihkan 100 miliar 5 gedung gitu ya, itu sebagai hasil evaluasi ternyata berharap pada APBN, berharap pada pihak ketiga melelahkan. Nah melihat begini saya ambil kesimpulan kelihatannya APBD harus ambil alih. Jadi tolong geser dari sisi prioritas sehingga ada 5 tower masing-masing 20 miliaran itu bisa kita bangun sebagai hadiah. Karena ternyata luar biasa. Dengan adanya stok Ranca Cili, dengan adanya stok apartemen di Sedang Serang, waktu kita memindahkan ke Kumuhan itu relatif tidak banyak dinamika yang luar biasa. Karena kalau dulu mah diusir teh tanpa dikasih solusi, asal pergi. Kalau sekarang mah tinggal celek, pindah maghrib sudah ada apartemennya. Itu yang dulu inspirasinya dari negeri Tiongkok, kalau ngegusur orang itu maghribnya sudah ada unit apartemen siap huni kira begitu. Nah kelihatannya ini akan menjadi solusi. Jadi saya akhirnya menggeser sebuah pemikiran bahwa untuk apartemen rakyat kita nggak bisa 100% dari pihak ketiga. Jadi saya titip, kalau ditanya ada yang agak besar pergeseran, mungkin gagasan ini setelah direnungkan ya akhir-akhir ini ternyata apartemen rakyat kita butuhkan anggaran sendiri saja. Lagian kan dengan instrumen-instrumen itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang akan menjadi revolusi terbesar terakhir dari saya adalah masalah public-private partnership itu. Ya. Ini maksudnya begini, Bapak Ibu fokus ya pada pekerjaan yang sudah ditetapkan. Saya sebagai wali kota sekarang akan fokus ke PPP. PPP ini adalah membiayai pembangunan kota, tapi bukan pakai duit kita langsung. Trotoar nanti dibiayai swasta, tiang listrik dibiayai swasta, bikin sekolah yang keren, yang banyak dibiayai swasta, taman 50 taman sekali tarikan beres oleh swasta. Sehingga kita cicil selama 25 tahun bayar kepada pihak ketiga. Tapi barangnya udah datang duluan. Warga sudah bisa menikmati perubahan lebih cepat. Itu yang dilakukan di Inggris ya. Jadi di dunia ini membiayai pembangunan itu ada 3. Nah kita ini masuk kelompok konvensional. Buka duit sakitu, belanja sakitu. Nunggu deh tahun harap, buka duit sakitu, belanja sakitu. Gitu kan terus. Jadi akhirnya apa? Dicicil. Nah kalau Amerika dia kotanya berutang, namanya obligasi. Jadi tiba-tiba dapat uang aja 5 triliun. Tapi bahayanya, bukan bahaya, kalau kita pakai model Amerika, si 5 triliun alhamdulillah, tapi jadi barangnya kan berproses juga. Mending lamun lancar, lamun telancar, lamun aya korupsi, lamun aya naon-naon, masih panjang gitu ya. Tapi kalau Inggris itu lebih pintar Bapak Ibu. Inggris itu terima barang, terima proyek, udah beres. Jadi si pemerintah kota Inggris mah cuma ngasih list, saya butuh sekolah 10, taman 10, puskesmas 10, jalan 1000 km, pangbereskeun. Kerjakan oleh swasta, jadi swasta biaya sendiri, pakai kontraktor sendiri, jadi terima. Tahu-tahu datang ke wali kotanya, Pak, sekolah udah beres, harga sekian, puskesmas udah beres, harga sekian, jalan ditambal, di aspal 1000 km, ini harganya, kita kontrak 25 tahun dicicil. Nah, saya lagi bersemangat untuk berinovasi, ini kan di Indonesia belum ada. Biasanya PPP itu hanya untuk yang ada income-nya. PLTSA, PPP ada income-nya. Mesin parkir di PPP ada income-nya. Nah ini mah di Inggris mah nggak semua PPP ada income-nya, itu yang keren. Kalau ini terjadi Bapak Ibu, dalam waktu 3-4 tahun, sekolah di Bandung semua 3 lantai, semua canggih. Puskesmas yang hanya 70 bisa langsung jadi 150. Semua mimpi kekejar. Setelah itu kita tinggal nyicil aja. Ya. Jadi
poin saya adalah saya mau konsen di situ, ya orang bagi-bagi tugas gitu kan. Karena kalau ini berhasil digolkan, entah ini warisan zaman kita, Bandung juara tuh nggak nunggu 15 tahun, 20 tahun, dikompres bisa dalam 3 tahun. Tapi kalau pakai konvensional kayak sekarang, sehebat-hebatnya kita, mimpinya memang dicicil gitu. Jadi ini pakai teori rumah tangga. Saya punya istri, misalkan ya, kita pengen punya rumah kan nggak nunggu punya uang dulu 1 miliar ya. Baru beli, tahun iraha kan begitu. Tapi kita KPR kan begitu. Gaji saya kan 5 juta, istri misalkan 3 juta, kita KPR. Rumah dapat di tahun pertama pernikahan, kita cicil 30 tahun. Tah persis sama PPP-nya gitu. Tapi versi kotanya. Kita punya uang terbatas, tapi barang sudah datang, perubahan sudah datang, kita cicil. Gitu. Jadi tugas Pak Sekda salah satunya kemarin si investor-investor seluruh dunia itu tanya, Pak Wali, Kota Bandung sanggup berapa nyicil per tahun? Saya bilang ya mungkin 500 miliar sampai 1 triliun bisa saja kan begitu. Jadi artinya apa? Ada teori baru, ketimbang saya ngasih DBMP 700 miliar, ya udah 700 miliarnya saya jadikan cicilan. Karena DBMP semua proyeknya langsung beres dalam 2 tahun dengan partner swasta, kan bisa begitu. Sehingga tadi keteng-keteng. Nah ini rada berat teorinya, tapi saya mau konsentrasi di situ. Mudah-mudahan 2016 jalan aja terus, kita akan upayakan perubahan. Hal-hal baru, Puspem ya, rencana pemindahan. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk kita semua, RDTR. Jadi kota pertama yang punya RDTR, kalau tidak salah ya, di Jawa Barat adalah Kota Bandung. Jadi sekarang sudah clear, program-program sudah jelas, Pak Ema bisa kerja lebih cepat, tidak debatable lagi. Kita harus punya mimpi besar ya. Karena Bandung ini makin riweuh, maka kita mari bedol desa aja ke Bandung Timur, di tempat yang insya Allah canggih kayak Singapura, sehingga kita punya kebanggaan nanti punya pusat pemerintahan yang kelas dunia lah. Ini salah satu warisan yang ingin kami sampaikan. Jadi tahun depan kalau bisa pematangan lahannya sudah dimulai, DED-nya juga sudah dilakukan, sehingga fisiknya bisa kita mulai di cepatnya mungkin di 2017 paling telat lah. Nah ini mimpi-mimpi besar kita mulai seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Selamat melaksanakan sosialisasi. Saya mohon izin tidak ikut seterusnya. Ada tamu sudah hadir dari tadi. Tetap semangat dan hari ini 2 tahun ya, tidak terasa menunjukkan, ingat surat Al-Asr ya, wal asri demi waktu, sesungguhnya kita ini masuk kelompok yang merugi. Merugi itu kalau 2 tahun tidak ada perubahan, nah itu maksudnya begitu sih ayat itu. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan mengingatkan. Nah ini bagian dari mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mengingatkan kebaikan supaya KPD-nya juara, mengingatkan kesabaran, ada indeks persepsi korupsinya masih negatif. Semangat aja, dan kemuliaan kita sebagai manusia diukur dari ikhtiarnya. Ya, ikhtiar mau berubah apa tidak. Jangan sampai kita pensiun, ya, kita menua tapi nggak ada prestasi. Saya mah ingin di akhir masa jabatan saya cuman bilang 1 kalimat, bahwa hidup saya jadi wali kota tidak sia-sia. Saya juga ingin sama Bapak Ibu, kalau nanti pensiun jadi camat, jadi sekda, berakhir dengan kalimat itu. Bahwa hidup saya sebagai camat, alhamdulillah tidak sia-sia, banyak karya, banyak kebaikan, amal kepada warga itu. Jangan sampai kita pensiun, kita menua, tapi tidak ada catatan warisan yang luar biasa. Nah ini saya diingatkan ibu saya tadi malam, bahwa hidup ini pakai teori kesementaraan. Semuanya serba sementara. Saya sementara jadi wali kota, Pak Ema sementara jadi kepala BPPT, Pak Sekda juga sama. Nah, mumpung sementara, kita berikan yang terbaik dalam kesementaraan. Itulah refleksi sedikit ya. Dan mari menuju Bandung zaman unggul sejahtera, kita kerja lebih baik,
kerja keras, cerdas, tuntas, tuntas. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon berkenan sebelum Bapak Wali Kota Bandung meninggalkan acara, mohon berkenan kepada Bapak untuk dapat berfoto bersama dengan para kepala SKPD dan juga Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung yang telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu luang di sela-sela kesibukan beliau.